Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol with Geodesiap. Kali ini kita kedatangan tamu, temanku juga seangkatan, yang kita nih lumayan deket karena rumah kita deket sama-sama orang Semarang. Dan si tamu kita yang satu ini juga punya banyak pengalaman dan banyak banget kalau ngobrol sama dia tuh dapat banyak insight gitu. Dan untuk episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang women empowerment. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar perempuan. Oke, supaya kalian gak penasaran lagi, mari kita undang bintang tamu episode kali ini. Selamat datang ya. Selamat datang ya. Jadi teman-teman, ini teman aku seangkatan ya. Karena tadi aku udah opening ya, sekarang sebelum memulai podcastnya kita kenalan dulu sama bintang tamu episode kali ini. Silahkan, mungkin bisa cerita-cerita juga tentang masa kecilnya, terus hobinya apa, asalnya dari mana. Sebenarnya tadi aku udah sebut tapi kamu bisa kenalan lagi. Silahkan. Oke, halo teman-teman yang Wening di channel Wening. Sebenarnya kenalin, nama aku Dias Jainingrum, biasa dipanggil dia. Kebetulan domisili di Semarang dan menghabiskan 22 tahun di Semarang juga. Jadi SD, SMP, SMA, dan kebetulan kuliahnya juga di Semarang di Undip. Jadi benar-benar kayak udah mengenal Semarang banget. Udah sih, itu aja nih perkenalan dari aku. Hobinya apa dia? Untuk sekarang baca buku ya, baca buku. Lagi suka baca buku banget, ketagihan. Oke, jadi untuk pertanyaan pembukanya seperti biasa, karena kita ini segmen ngobrol with Geodesiap, jadi aku mau nanyain dulu dari mana dia bisa tahu jurusan teknik geodesi. Oke. Dari mana aku tahu jurusan teknik geodesi itu? Ceritanya waktu SMA itu sebenarnya aku dulu waktu SMA itu ketemu sama guru PPL geografi waktu aku SMP. Dan kebetulan gurunya itu tuh kayak temen komunitasnya masku, jadi kayak ketemuan di rumah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol terus kayak aku juga konsultasi kayak ditanyain sama dia kayak kamu nanti kuliah mau kemana kayak gitu terus akunya ya jawab kayak belum tahu sih Pak gitu. Terus kayaknya bapaknya tuh kayak ngasih weh jangan kayak masukan terus kayak bilang kayak kamu masuk itu aja teknik geodesi gitu, itu jurusannya tuh kayak masih jarang. Terus kayak project kedepannya itu tuh katanya ngomongin kayak Pak Jokowi itu pembangunan besar-besaran kayak jalan tol dan sebagainya, dan itu benar-benar ngebutuhin teknik geodesi banget gitu loh. Jadi kayak prospek untuk masa depan itu lebih terjamin katanya kayak gitu. Dan saat itulah aku mengenal teknik geodesi kayak gitu. Oke, jadi tahu dari guru geografi yang juga teman dari kakak ya. Nah, terus kenapa sih pilih teknik geodesi Undip? Kan ada beberapa univ yang juga ada teknik geodesinya. Ya, oke. Kenapa milih teknik geodesi Undip? Sebenarnya itu dulu itu aku nggak mempermasalahkan sama yang namanya jurusan. Jadi kayak kuliah itu pilihan kedua. Waktu itu pilihan pertama itu aku ngincer banget yang namanya ikatan dinas, waktu itu daftar di STSN. Jadi kayak totally kayak benar-benar menghabiskan waktu untuk mempersiapkannya itu lebih ke ikatan dinas waktu itu. Jadi kayak kuliah itu cuman yang kedua, dan aku nggak mempermasalahkan mau jurusan apapun gitu, kayak yaudah yang penting kuliah kayak gitu kan. Terus waktu itu nggak kepikiran, sebenarnya tuh waktu itu kepikirannya tuh teknik geodesi Undip itu kan aku daftar SBM kebetulan, dan teknik geodesi Undip itu di pilihan kedua, dan pilihan pertamanya itu teknik geodesi UGM waktu itu. Terus mungkin orang mikir kayak
ini mesti kayak jurusan yang aku inginin kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya enggak, karena itu jurusan yang aku pikirin kayak aku nggak ada pandangan di jurusan lain, dan orang yang jelasin itu yang guruku tadi itu yang satu-satunya orang yang ngasih masukan kayak ini geodesi aja, jadi yaudah aku join di geodesi. Dan kebetulan karena waktu itu persiapannya lebih ke ikatan dinas, terus malah keterimanya, dan keberuntungannya itu lebih dapat di teknik geodesi Undip kayak gitu, dan bersekolahlah aku di sini gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi dia ini masuk teknik geodesi Undip jalur SBMPTN. Keren banget. And then Mending juga keren. Setelah masuk teknik geodesi Undip, apa yang kamu rasain? Misalnya kamu ngerasa oh bener nih ini sesuai sama yang aku bayangin sebelumnya, atau malah ngerasa salah jurusan? Oke. Karena dulu aku nggak ngerti ya, maksudnya kuliah itu kayak pilihan kedua, dan aku kayak bener-bener nggak ngerti apa yang aku mau, apa yang aku suka itu nggak tahu. Jadi kayak di geodesi itu benar-benar kayak perjalanan menemukan aku yang sebenarnya gitu, kayak apa sih yang aku suka gitu. Kayak istilahnya kan ada beberapa istilah itu do it what you love or love what you do kan. Dan pilihan yang kedua itu yang love what you do itu yang aku lakukan saat itu. Jadi kayak selama di teknik geodesi itu aku harus menemukan segala cara untuk mencintai apa yang aku kerjakan saat itu. Di teknik geodesi menyenangkan karena ketemu banyak teman juga. Aku yang selama 18 tahun menghabiskan waktu di Semarang, akhirnya bertemu dengan lingkungan kuliah yang ketemu sama orang-orang yang bukan orang Semarang, apalagi luar Jawa juga, dan itu kayak benar-benar pembelajaran yang sangat ngena banget sih di aku sih, kayak gitu. Kayak ketemu orangnya itu, yang ketemu orang-orang yang beda itu yang benar-benar ngasih pelajaran penting buat aku kayak gitu. Ya, dibalik semua tugas-tugas yang sangat ya udah nggak usah diceritakan, tapi ya aku itu sisi menyenangkannya seperti itu. Oke, jadi dia seneng ya masuk ke teknik geodesi. Maksudnya nggak ngerasa salah jurusan gitu. Nah, iya. Selama perkuliahan ini apa sih momen yang paling kamu inget, yang paling kamu wah ini bener-bener tak terlupakan, yang di bidang akademik maupun non akademik kayak organisasi atau apa mungkin pengalaman gitu? Momen yang tak terlupakan, wih gila. Kayaknya selama 4 tahun kuliah semua momen nggak aku lupakan, wih. Yang lebih ngena itu pas itu ya, pas kemah kerja sih lebih ngena sih. Karena itu kayak ya walaupun sebenarnya ada beberapa, kita kan ada praktikum banyak banget kan, dan praktikumnya itu mau survei lapangan, mau terestris, ataupun mau yang pengolahan indraja atau apapun itu kan emang basicnya tim. Cuman kalau pas kemah kerja itu kita dituntut untuk kerja tim, tapi di luar lingkungan kita gitu, maksudnya kayak dengan masalah-masalah baru yang kayak itu tuh di luar kerja kelompok gitu loh, kayak banyak lah kayak ketemu sama masyarakat, terus kayak membawa nama baik geodesi waktu kemah kerja, waktu di sananya waktu itu kita kemah kerjanya itu di mana sih kita nih di luar kayaknya. Apa? Oh iya di desa Asinan kan. Jadinya kayak benar-benar pelajaran sih, itu momentum yang buat aku itu tuh kayak lebih nggak bisa dilupakan, apalagi sama teman-teman seangkatan kayak gitu. Oke, jadi itu ya momen yang tak terlupakan. Terus kembali ke topik utama yang mau kita bahas kali ini, yaitu women empowerment. Pokoknya kita bakal bahas tentang perempuan. Nah, mulai dari awal aja deh. Kan biasanya teknik itu berhubungan sama kebanyakan mahasiswanya tuh laki-laki. Nah, kalau dari pengalaman dia sendiri ya, pas masuk teknik geodesi ataupun punya teman-teman di lingkungan fakultas teknik gitu, gimana sih perempuannya itu berapa persen kira-kira? Oh ya.
sebenarnya kan kalau misal dilihat dari proporsi mahasiswa yang masuk ya, itu kalau misalnya dimulai dari angkatan kita, itu perempuan sama laki-laki hampir sama. Bahkan sampai untuk angkatan-angkatan di atas kita itu udah lumayan perempuan itu lebih banyak. Kalau nggak salah dengar ya, mungkin kalian bisa cari tahu sendiri, tapi kalau misalnya menurutku berdasarkan pengamatanku itu, angkatan kita tuh udah mulai seimbang antara laki-laki sama perempuan. Terus apa sih yang aku lihat tentang perempuan teknik gitu ya? Sebenarnya kan kayak waktu dari awal-awal semester juga, terus kayak awal-awal semester itu kan kayak ada kaderisasi, terus kayak kita mulai join di beberapa organisasi, dan itu tuh kayak iklimnya itu benar-benar nangkepnya sampai puncak yang aku mikir waktu itu masalah perempuan itu adalah ketika permasalahan mengenai pemilihan ketua suatu organisasi, misalnya kayak gitu. Terus waktu itu kan kayak pasti banyak diskusi, banyak apapun itu. Orang-orang mikir kayak perempuan itu nggak bisa untuk mengambil jabatan itu. Dan saat itu aku mikir juga hal yang sama, karena bagi seorang perempuan, terutama aku sendiri, kalau misal disuruh nyalonin, itu akan sulit gitu loh. Terus waktu itu kan pemikirannya masih kayak gitu, dan kebetulan kayak untuk pemilihan ketuanya juga tetap laki-laki. Ya kan pasti ada cekcok-cekcokan kan, karena pasti diskusi itu kan ada kritik dan ada yang pro, ada yang kontra kayak gitu kan. Terus endingnya tetap dipilih yang laki-laki. Cuman untuk beberapa kali ini ternyata pemahamanku berubah. Oke. Karena sebenarnya itu perempuan itu bisa ngelakuin hal kayak gitu, kayak istilahnya dalam hal masuk ke dalam leadership suatu organisasi ataupun suatu komunitas, itu sebenarnya perempuan itu bisa. Mau background kamu itu anak teknik, mau background kamu anak sosum dan sebagainya, itu sebenarnya kamu bisa gitu. Apalagi kan kayak waktu itu aku dapat beberapa kata-kata bijak ya dari zaman dulu, kayak kita nggak bisa menghakimi masa lalu kita dengan kebijaksanaan yang kita punya sekarang gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa nyalahin pemikiranku yang dulu waktu aku berpikir bahwa perempuan itu nggak bisa memimpin, tapi yang bisa aku lakukan sekarang itu adalah memberdayakan ataupun memberikan penjelasan kepada para perempuan, terutama mungkin adik-adik perempuan kita yang di jurusan, terutama jurusan geodesi ataupun anak-anak teknik perempuan, kalau misal kita tuh bisa masuk sebagai leader dalam suatu komunitas ataupun organisasi, mau kamu itu anak teknik, anak apapun itu. Jadi kayak kita punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, dan yang terpenting itu kualitas kita itu nggak ditentukan berdasarkan gender gitu loh. Kayak kredibilitas kita itu ditentukan dari seberapa usaha keras kita, kerja keras kita dalam mencapai tujuan kita. Baik itu dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun hal-hal yang lain sebagainya, kayak gitu sih ini. Yeah. Itu kayak momentum puncak, kayak aku akhirnya mikir kayak gitu loh. Oke, jadi itu ini sebenarnya sama ya, hampir mirip kayak yang aku pikirin dulu. Jadi sebelum masuk teknik itu aku juga mikirnya, aduh nanti temennya cowok semua, nanti aku perempuan sendiri gimana, maksudnya cuma berlima atau beberapa orang yang perempuan. Tapi ternyata setelah masuk di teknik geodesi Undip ini, temen perempuanku banyak, hampir 50% angkatan kita itu perempuan. Jadi kayak aku merasa, wah berarti ini udah gimana ya, udah mulai banyak perempuan yang sadar kalau dirinya itu juga bisa gitu loh masuk ke dunia yang dianggap laki-laki, ya kan, kayak teknik itu kan identiknya sama laki-laki biasanya. Terus kalau misalnya dilihat dari dosen kita, itu tuh sebenarnya kelihatan banget ya, maksudnya antara dulu dan sekarang itu beda, perempuannya tuh kayak lebih banyak sekarang yang berkecimpung daripada dulu. Jadi kalau di dosen teknik geodesi Undip itu cuma selama kita kuliah itu cuma ada 2 dosen perempuan, yang lainnya tuh laki-laki semua. Iya kan dia? Iya benar banget. Iya gitu. Terus menurutmu perempuan itu tadi kan kalau untuk masalah
kepemimpinan gitu kan udah jelas bisa ya. Kalau misalnya perempuan itu tuh di dunia kerja, di dunia kerja itu tuh banyak banget kayak apalagi kita kan di teknik ya, otomatis pekerjaan lapangan teknik geodesi itu banyak pekerjaan lapangan dan biasanya tuh ada kayak requirement syaratnya itu laki-laki. Ya kan? Nah, gimana menurut pandanganmu menanggapi itu? Maksudnya perempuan yang seharusnya tuh bisa buat kerja lapangan, tapi banyak orang yang meragukan. Oke, apalagi terutama kayak teknik geodesi kan yang survei lapangan gitu-gitu ya. Karena aku bilang awal kayak perempuan itu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, itu artinya dalam hal masalah survei lapangan itu perempuan juga bisa sebenarnya. Cuman balik lagi kan istilahnya tiap perusahaan itu punya kebijakan yang beda-beda kan. Dan mereka memahaminya itu kan sebenarnya tergantung sama visi misi setiap perusahaan ya. Mereka memahaminya bahwa untuk survei lapangan itu lebih ke laki-laki karena laki-laki bisa yang kemana aja ataupun sebagainya gitu. Tapi belum ada kesempatan yang muncul untuk perempuan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga bisa untuk survei lapangan. Cuman pertanyaan yang lebih ya nih, pertanyaan yang lebih terkait untuk hal ini adalah kadang perempuan itu lebih mikir, misal gini, kita emang bisa ikut survei lapangan gitu loh. Maksudnya kita emang bisa ikut kerja survei lapangan, tapi apakah pekerjaan itu akan berlangsung lebih lama? Maksudnya untuk jangka panjang itu bisa apa enggak? Karena endingnya kan perempuan identik sama yang namanya kita berkeluarga, terus kayak ngurusin anak, terus kayak cuti melahirkan dan sebagainya gitu kan. Makanya sebenarnya kan orang itu selalu berpikir bahwa mereka selalu membedakan dalam hal terutama perempuan itu kayak kamu mau memilih kerja atau memilih keluarga, kayak gitu kan? Iya, betul. Kalau menurut pribadiku gitu, kerja ataupun keluarga itu bukan pilihan, tapi kita harus bisa ngelakuin keduanya. Jadi kayak profesi sama masalah profesi sama personal itu bisa kita lakuin keduanya selama kita bisa meniti keseimbangan di antara kedua pekerjaan tersebut. Jadi dengan usaha keras, dengan bekerja keras untuk mencapai tujuan kita bisa mencapai keseimbangan di antara kedua hal tersebut, baik itu masalah profesi ataupun masalah personal, masalah keluarga nanti gitu. Nah, dan hal itu seharusnya didukung oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan basicnya teknikal ya, maksudnya engineering kayak gitu-gitu yang berkaitan dengan jurusan kita juga. Terus juga kalau menurut aku bagi seorang perempuan itu enggak masalah. Aku kalau misalnya ngomong sama perempuan, mungkin ini kalau misalnya ada perempuan yang sebenarnya minat masalah survei lapangan tapi kalian masih gak yakin kayak bisa gak sih ini tuh jadi kayak pekerjaan jangka panjang bagi kita sebagai seorang perempuan. Kalau menurut aku kayak selama kamu tahu tujuan kamu, selama kamu tahu kalau itu passion kamu, selama kamu tahu kalau misal itu hal yang kamu mau, lakuin aja gitu. Just be best version of yourself, terus kamu usaha keras, tentuin tujuan kamu, dan seimbangin antara keluarga sama profesi kamu gitu. Karena masalah personal itu kan juga bukan cuma masalah keluarga kan, kayak istilahnya mungkin sama pribadi diri sendiri ataupun sama orang tua juga bisa. Dan kalau bisa juga keberuntungannya adalah ketika kamu bisa menemukan perusahaan yang memberikan persyaratan itu, kayak misalnya membuka kesempatan yang sama dan jelas buat kita sebagai perempuan untuk melaksanakan hal tersebut. Cuman emang gitu sih, kalau misal pandanganku ke perusahaan yang sekarang itu yang ada di Indonesia emang mengenai lapangan itu emang kayak masih kebanyakan laki-laki gitu, kayak masih jarang yang kayak perempuan itu jarang, bahkan nggak cuma masalah di lapangan ya, kayak beberapa semisal dalam hal manajemen akuntansi, semisal sales itu masih kebanyakan yang dicari laki-laki, perempuan masih kayak kurang, atau benar itu berdasarkan pengamatan gue ya. Terus makanya kayak tapi juga nggak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang udah membuka opportunity tersebut gitu loh. Jadi kayak perempuan sama laki-laki itu berada pada tingkat kesetaraan yang sama, mereka diberi kesempatan yang sama. Terus kalau misalnya mereka udah kerja, udah ini, terus kayak
misal ada perempuan tuh yang mau kayak mungkin nanti kan perusahaan mesti ngeliat ya kayak ada perempuan-perempuan yang kayak mungkin lebih sering cuti ataupun mungkin kayak berusaha untuk keluar karena mereka lebih memilih keluarga. Terus kan jadi kan perusahaan itu menurut aku perusahaan yang maju itu pasti akan mencari permasalahannya itu kenapa nih gitu. Apalagi kalau misal sumber dayanya itu tuh perempuannya itu lebih menunjukkan kredibilitas daripada laki-laki. Pasti itu perusahaan akan mencari permasalahan terus menentukan solusi bersama-sama dan mereka akan take action untuk membantu nih kayak perempuannya terus misal nggak bisa ninggalin anak atau gimana terus nanti kayak rapatnya mau kayak gimana. Jadi itu kan perusahaan yang baik juga gitu. Nggak menutup kemungkinan kalau misal perusahaan tersebut juga ada gitu. Jadi kayak tergantung keberuntungan dan keinginan kalian kayak menentukan perusahaan mana yang sebenarnya bisa memberikan opportunity yang sama buat kalian sebagai perempuan dalam memperoleh tujuan kalian itu kayak gitu sih. Wah, mantep banget ya. Jadi tadi quotes-nya itu be yourself, be the best version of yourself. Jadi kalau misalnya kamu udah ada tujuan, udah ada target, silahkan lakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Just do it gitu loh, ya kan? Terus kan denger-denger ya, kamu pernah kerja praktik di lingkungan yang mayoritasnya tuh laki-laki gitu. Nah, coba dong ceritain sedikit gimana pengalaman kamu kerja praktik yang saat itu emang banyak didominasi oleh laki-laki. Oh iya, aduh. Jadi itu kan kemarin itu kan kerja praktiknya kebetulan di lapangan kan, kayak ikut suatu proyek. Dengan proyeknya itu tuh kayak masuk di pedesaan dan kayak emang didominasi sama laki-laki, terutama kayak kuproy-kuproynya kan otomatis laki-laki ya, walaupun aku mungkin nemu 1-2 itu yang ibu-ibu kayak mbah-mbah kayak gitu, nah sebenarnya itu emang perempuan, terus juga kayak emang koordinator lapangannya juga itu juga laki-laki. Perasaannya tuh gimana ya, antara kita tuh kalau misal dari aku ya, aku ngerasa sebagai perempuan itu, sebagai anak magang perempuan itu diistimewakan. Karena istilahnya kalau misal laki-laki itu kan kayak mesti kamu disuruh-suruh gitu loh. Aku ngelihatnya ya, laki-laki yang magang itu mesti kayak disuruh nanti kamu kayak ambil ini, terus nanti kamu nyatet ini kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita tuh sebagai perempuan tuh enggak, kayak mesti kayak udah mbak lihat aja kayak gitu. Tapi aku merasa kayak yang aku rasakan saat itu adalah aku merasa aku nggak bisa belajar lebih banyak daripada yang laki-laki karena yang disuruh-suruh itu mereka. Karena waktu itu aku berpikir bahwa aku bisa belajar banyak ketika aku bisa join dalam pekerjaan tersebut. Jadi kayak kamu tuh semakin banyak disuruh tuh semakin kamu bisa belajar kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan. Terus makanya kayak aduh kayak mau bantu juga kayak udah kayak kalian di bawah aja atau di tenda aja atau gimana gitu. Itu jauh loh mbak, kayak kamu nanti kesusahan, terus nanti kamu turunnya gimana, kalau enggak udah lah pokoknya gitu lah, bisa lah kalian bayangin lah ya. Terus kayak aku mandang itu pertama itu pasti karena culture ya, maksudnya itu udah budaya yang udah lama banget, kayak kuproy itu pasti kebanyakan laki-laki juga, karena perempuan juga jarang ngangkat-ngangkat secara fisik untuk masalah keluarga juga susah. Tapi itu nggak memungkinkan, nggak bisa gitu. Itu pasti bisa. Bisa aja terjadi semisal kayak kamu ternyata perempuan sebagai tulang punggung keluarga, terus mau nggak mau kamu jadi proy, itu juga bisa. Atau enggak ada beberapa alasan yang membuat kamu tuh kayak perempuan itu selalu di dalam kondisi stuck dulu barusan dia tuh mau keluar dari zona nyamannya dia gitu loh. Kayak semisal harus berada di suatu kondisi yang kamu tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa dulu barusan kamu lakuin hal yang bisa laki-laki lakukan, padahal itu sebenarnya termasuk tujuan yang salah, tapi kan balik lagi kayak kondisi tiap orang kan beda ya. Jadi saranku kayak walaupun itu emang culture, tapi kalau misal kita emang udah punya pemahaman bahwa kita bisa melakukan hal itu nggak menutup kemungkinan gitu, kayak kita bisa mengubah budaya itu dengan cara sesama perempuan nih, atau
sesama perempuan ini kita memiliki pemikiran yang sama. Kalau misal kita setara dan kita punya kesempatan yang sama, dan kita juga mengedukasi laki-laki bahwa perempuan tuh berhak memperoleh ilmu yang sama, dan kayak kita bisa kok diujikan secara kredibilitas dengan laki-laki dengan cara yang sama. Kita bisa menunjukkan kualitas kita itu nggak ditentukan berdasarkan fisik ataupun gender kita gitu loh. Kayak kualitas kita tuh ya kemampuan kita, usaha keras kita, dan kerja keras kita kayak gitu. Ada banget ini ya berdasarkan. Yeah. Kalau bicara tentang perempuan tuh emang seru, apalagi sekarang tuh sebenarnya udah mulai banyak kesempatan yang dibuka untuk perempuan lebih bisa berekspresi, tapi tetap aja tuh banyak orang-orang tuh yang ya dalam tanda kutip meremehkan dan lain-lain gitu, bahkan dari perempuan sendiri, ya nggak sih? Kayak perempuan sendiri yang mengatakan kalau perempuan nggak bisa, gimana sih? Ya nggak sih, kayak gitu. Harusnya kan kita perempuan sama perempuan saling mendukung kan, tapi dalam beberapa kasus, mungkin dalam beberapa pengalaman yang pernah dialami teman-teman juga mungkin kadang malah kita itu nggak didukung sama perempuan. Gitu. Bener banget. Oke. Jadi ya gitu. Jadi mulai sekarang mari kita saling mendukung satu sama lain, karena sebenarnya perempuan itu punya kemampuan, punya kapasitas, cuma ininya aja, kesempatannya aja yang kadang belum diberikan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Terus ini sebenarnya agak melenceng dari topik ya, tapi pengen bahas. Terserah yang punya channel. Masih tentang perempuan sih. Oke. Jadi itu beberapa minggu lalu atau sebulan yang lalu, aku mendapat pertanyaan sih, bukan challenge, dari seorang dosen yang bertanya, kenapa perempuan itu suka dandan? Menurut kamu gimana? Pertanyaan, kalau misalnya pendapat pribadi aku ya, kenapa aku suka dandan? Karena aku tahu dengan dandan itu aku bisa tambah cantik. Terus walaupun aku sebenarnya nggak terlalu memikirkan orang mau mikir kayak biasanya orang mikir kayak kita itu dandan biar dilihat, maksudnya biar orang tuh mikir kayak kita tuh cantik atau gimana gitu loh. Padahal tuh enggak, karena ya suka dandan itu sama aja. Aku misal nih, tadi kan kamu bilang kayak hobi aku apa? Aku suka baca buku. Tapi aku juga suka make upan gitu. Aku make upan itu bukan buat orang lain, tapi karena buat kesenangan aku pribadi. Aku dandan itu ya buat diri aku sendiri, kayak aku merasa tambah cantik dengan make up gitu loh. Karena basically kita semua cantik gitu. Tapi kita tambah cantik karena make up kayak gitu. Terus kayak kayak kenapa suka dandan ya emang udah kayak apa ya emang suka aja sih, kayak tanpa alasan, without reason, kayak udah suka aja. Dan aku dandan juga bukan buat orang lain tapi buat diri aku sendiri gitu loh. Gitu sih yang penting. Jangan pernah kamu ngerasa kalau misal tiap orang kan pasti pilihannya beda-beda ya, dan pandangan mereka tentang make up itu juga beda-beda. Kalau misal aku punya pandangan make up itu untuk diri aku sendiri, tapi juga ada di luar sana orang yang merasa tuh mereka make upan tuh untuk pandangan dari orang lain. Aku nggak menyalahkan itu, tapi coba pikir-pikir lebih lagi, kayak istilahnya kita kan kita itu ingin bahagia kan untuk diri kita sendiri. Kalau kamu berusaha terus-menerus untuk membuat bahagia orang lain, terus bahagia buat kamu itu kapan gitu kan? Apalagi buat sebagai sama perempuan gitu loh, kayak yang kayak tiap hari itu kita mesti dikomentari fisiknya kayak gitu-gitu. Ya udahlah bodo amat, kayak mau aku make upan atau enggak ya terserah aku gitu loh. Kayak gitu sih. Semoga ngena guys. Aku ngomong suka nggak jelas soalnya. Iya. Dan gimana ya? Ini menurut yang aku cari, menurut penelusuran aku setelah karena penasaran kenapa perempuan itu suka dandan, kenapa sih perempuan yang lebih menarik laki-laki dalam hal penampilan ya daripada laki-laki yang berpenampilan gitu loh. Gimana sih, kayak perempuan tuh lebih banyak yang lebih banyak yang berusaha untuk attract laki-laki dengan cara dandan salah satunya, sedangkan laki-laki tuh nggak terlalu gitu loh.
Dan setelah yang aku cari itu, ternyata semua itu sebenarnya berawal dari beauty standard kecantikan, yang itu sebenarnya kayak ngaruh lagi, berkaitan lagi sama yang namanya patriarki. Yes, Ya. benar banget. Jadi kayak karena patriarki itu kan tingkat sosial orang tuh dianggap perempuan berada di kelas kedua kan. Jadi yang berkuasa itu laki-laki. Dan terus dari sejarah-sejarah dan beberapa hal yang aku baca itu laki-laki yang membuat standar kecantikan gitu loh. Laki-laki yang membuat standar kecantikan untuk perempuan. Dan kebanyakan standar kecantikan itu kan karena ideal ya. Maksudnya ya perempuan cantik tuh bagus gitu lah, maksudnya ideal. Jadi nggak semua perempuan itu sempurna sesuai dengan standar kecantikan yang dibikin oleh mereka-mereka itu. Terus karena perempuan merasa insecure, karena merasa kurang ini, kurang itu, jadinya perlu nih kosmetik ataupun hal-hal lain kayak misal pelangsing mungkin atau pemutih bla bla bla. Terus dimasukinlah itu produk-produk kecantikan yang akhirnya yang beli siapa? Perempuan. Nah, jadi kayak lama-lama berujung ke bisnis, ekonomi dan banyak hal itu yang didasari oleh sosial yang apa namanya tadi yang menganggap laki-laki itu berkuasa dan perempuan berada di kelas kedua atau patriarki yang kita sebut. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri, gimana kamu memandang patriarki sama feminisme? Kan kayak kebalikannya patriarki itu feminisme kan? Itu gimana? Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin patriarki tadi yang kamu masalah itu ya, yang masalah beauty standard, terus kayak feminisme, terus kayak patriarki itu emang kayak merambah kemana-mana gitu. Kayak kita bakal ada satu episode lagi nanti. Iya. Banyak banget. Banyak banget kan sebenarnya kan. Karena kita nggak akan pernah selesai. Waktu itu kita juga sering banget kan ngobrol masalah ini karena ini merupakan kasus yang nggak akan pernah terselesaikan gitu loh. Sampai kita semua punya pemikiran dan mindset yang sama, mindset yang benar mengenai hal ini gitu loh. Patriarki sama feminisme itu kan kayak kadang orang mikir kayak patriarki itu kan ketika kita itu nggak berada pada satu standar yang sama gitu. Misalnya satu tingkatan yang sama antara perempuan sama laki-laki kan, dimana laki-laki itu yang lebih di atas kayak gitu. Terus juga nanti ada beberapa orang yang kurang setuju dengan konsep feminisme, dimana kayak semakin lama itu kayak ya pokoknya kodratnya perempuan itu nggak di atas gitu, tapi ya di bawahnya laki-laki karena mungkin struktur culture-nya dari baik itu culture ataupun agama atau apapun itu yang menyebab dari bermacam-macam itu yang menyebabkan kita berpikiran seperti itu. Semua hal itu terjadi karena kita merasa ketidakadilan ya, di antara ketidakadilan mengenai kesempatan yang bisa kita dapat dalam memperoleh sesuatu. Dan itu yang kayak itu tetap nggak akan, maksudnya ketidakadilan tiap orang itu pasti beda-beda juga kan, makanya itu nggak akan pernah selesai. Dan kadang kalau misal aku mau ngomongin konsep feminisme itu kan sebenarnya woman empowerment kan, kayak pemberdayaan perempuan dan sebagainya, bukan berarti kita melakukan woman empowerment tapi dengan merendahkan laki-laki itu baru salah. Tapi woman empowerment itu kita pemberdayaan perempuan, memberikan dan mengarahkan suatu mindset yang benar mengenai perempuan agar mereka itu merasa bahwa mereka itu setara sama laki-laki. Dan pemberdayaan itu yang menyebabkan orang-orang mulai berpikir dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memperoleh tujuan mereka kayak gitu kan. Dan itu kan kayak kadang orang masih nggak cuma itu sih, kayak kadang ada orang-orang yang merasa dia feminisme juga, dan terutama perempuan, tapi mereka malah ternyata juga merendahkan laki-laki yang tadi aku bilang itu juga salah. Jadi kayak woman empowerment itu nggak cuma pemberdayaan perempuan, nggak dengan membandingkan dengan laki-laki,
tapi juga mengeducate laki-laki bahwa ini loh kita tuh sebenarnya setara, gak ada yang di atas, gak ada yang di bawah, tapi kita setara kayak gitu. Dan kadang konteksnya juga tuh kadang kemarin aku juga dapat insight baru ya masalah feminisme ya. Orang-orang tuh yang di perempuan itu woman empowerment-nya itu konteksnya kayak mereka itu lebih, misal nih, semisal kita mau melakukan woman empowerment-nya itu pemberdayaan perempuan itu dengan melakukan coaching klinik ataupun pembentukan komunitas, tapi ternyata itu khusus perempuan. Nah, waktu itu aku pikir kayak seminar-seminar ataupun komunitas coaching klinik yang khusus untuk perempuan itu dulu aku merasa itu keren banget. Serius, dulu aku mikirnya itu keren, tapi semenjak aku dapat insight itu, aku mikir kayak kenapa kita itu harus mengkotak-kotakan diri gitu loh, kayak istilahnya coaching klinik cuma khusus perempuan, terus kayak seminar khusus perempuan, padahal kan istilahnya tuh ketika kita nggak mau dikotak-kotakan dengan laki-laki, kayak laki-laki sendiri, kayak perempuan sendiri, tapi kenapa kita mengkotakkan diri gitu loh. Jadi daripada kita mengkotak-kotakan seperti itu dengan konsep yang salah, kenapa kita nggak membuat seminar mengenai pemberdayaan perempuan tapi yang dihadiri bebas, baik itu laki-laki atau perempuan. Daripada kita merendahkan laki-laki dan mencari siapa yang paling tinggi, kenapa kita nggak berusaha untuk menciptakan suatu iklim atau suasana yang baik dalam suatu komunitas di mana perempuan sama laki-laki itu memperoleh kesempatan yang sama, kayak penciptaan iklim ataupun situasi yang tepat itulah yang sebenarnya kita butuhkan dalam pemberdayaan perempuan gitu. Kayak selain nggak mengkotak-kotakan, nggak merendahkan laki-laki, berusaha untuk menyetarakan, terus kayak perolehan kesempatan yang sama, opportunity yang sama dalam setiap perusahaan atau apapun itu. Jadi kayak penting gitu loh, educate laki-laki itu juga penting, tanpa merendahkan laki-laki itu juga penting, karena balik lagi kualitas itu nggak ditentukan berdasarkan gender, mau kamu gender laki-laki atau perempuan atau nggak jelas, itu juga kita tuh bisa menentukan kualitas berdasarkan individu masing-masing tanpa melihat gendernya itu seperti apa, kayak gitu. Oke. Nah, jadi perempuan sama laki-laki itu sebenarnya setara dalam hal kemampuan dan yang banyak kita gaung-gaungkan yang sering digaungkan sama feminisme itu lebih ke ini ya, mencari kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan yang benar, kayak kan kadang banyak orang yang beranggapan tadi sama yang kayak dibilang dia itu mengatakan bahwa dirinya itu feminisme dan dia merendahkan laki-laki. Itu salah besar ya, karena sebenarnya woman empowerment yang benar, feminisme yang benar itu dia hanya mencari kesetaraan untuk memperoleh kesempatan yang sama supaya kita baik laki-laki maupun perempuan tuh bisa bekerja sama sehingga menghasilkan suatu hal atau produk atau output yang bagus, yang maksimal gitu, hasil kerjasama antara laki-laki dan perempuan, bukan merendahkan atau meninggikan salah satunya gitu kan. Oke. Bener banget. Nah begitu, intinya begitu. Nah jadi kita semua udah tahu ya guys, jadi kalau kalian semua perempuan yang kebetulan lihat atau dengar podcast ini, jangan takut-takut untuk berani melakukan hal-hal yang kalian inginkan, yang tentunya sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan target kalian. Gak usah takut-takut, karena kalau kita nggak mau mencoba ya gimana kita bisa tahu kita mampu atau enggak di bidang itu, ya kan. Ini kita udah lama ngobrolnya, udah cukup lama, udah cukup panjang ngobrolnya, dan banyak banget insight yang didapat dari dia tadi mengenai perempuan yang kita itu harus jadi the best version of ourselves gitu, jadi pribadi yang terbaik untuk kita sendiri, tanpa kita melihat gender, perempuan maupun laki-laki, kalian semua bisa menjadi the best version of kalian gitu. Kemampuan kita juga bisa setara, kita bisa melakukan banyak hal yang sama. Contohnya nih, kuliah di bidang geodesi, di bidang teknik geodesi, udah banyak
laki-laki maupun perempuan yang kuliah di bidang ini, dan bisa kok, banyak juga alumni-alumni keren yang dia itu perempuan juga yang udah kerja di BUMN maupun di perusahaan-perusahaan yang menuntut mereka untuk kerja lapangan. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang aku lihat itu perempuan tapi bisa jadi surveyor yang kerjanya tuh di lapangan. Keren banget. Gitulah. Terus untuk pertanyaan penutup. Ya, udah menutup. Jadi kan tadi dia udah cerita kalau hobinya itu membaca buku salah satunya. Nah, rekomendasi buku apa yang dia rekomendasiin buat teman-teman yang wajib banget buat dibaca, atau buku yang mungkin pernah mengubah hidup dia gitu? Wis, mengubah hidup aku. Ya bebas mau buku apapun. Karena waktu selama perkuliahan ini ya, maksudnya aku tuh dalam pencarian kayak apa sih yang aku suka, kayak passion aku tuh mau kayak gimana. Aku merekomendasikan buku ini Grit karya Angela Duckworth. Itu kayak versi lengkap, kayak kamu mau nyari passion tuh apa, kayak cara memperolehnya tuh kayak gimana, walaupun mungkin itu nggak memberikan jawaban yang pasti, karena intinya penentuan passion itu di kita sendiri kayak gitu. Tapi itu kayak sebangsa memberikan kayak penjelasan kayak gimana cara kamu mendapatkan itu, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu recommended, dan recommended bagi orang yang mungkin sedang mempertanyakan passion mereka kayak gimana. Tapi orang yang udah punya passion pun baca juga gak masalah, karena itu sangat menarik sekali. Terus yang kedua ada lagi, ini kemarin aku baca dari itu ya, buku Ikigai. Mungkin kalian bisa baca buku Ikigai dari manapun. Karena dulu aku sempat mempertanyakan kayak gini, ketika hidup kita itu sebenarnya bukan persaingan, di mana setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Kenapa kita ada yang namanya perlombaan, ada ranking? Kenapa kita ada kayak perolehan apa sih namanya lomba-lomba yang kayak basicnya tuh sampai dapat sertifikat dan sebagainya? Terus dan jawaban itu sebenarnya ada di The Book of Ikigai karya Ken Mogi. Jadi kalian bisa baca, ataupun kalian bisa baca semacam buku-buku Ikigai kalian. Ketika Grit memberikan penjelasan mengenai passion, tapi buku Ikigai itu akan memberikan penjelasan di mana kalian menciptakan keseimbangan di antara passion kalian dengan lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi kayak hidup seimbang kayak gitu. Itu recommended 2 buku ya. Sip. Oke. Terus insya Allah kan podcast ini akan selamanya ada di internet. Iya. Insya Allah. Nah, Aduh malu. Nah terus pesan apa yang ingin dia sampaikan ke anaknya dia nanti di masa depan? Kalau anakku ngeliat ini ya, wih, gila, nah anakmu keren, ibumu keren banget ternyata. Aku mau bilang kayak buat anakku nanti ya, mungkin buat anakku ataupun anak-anak orang lain ataupun orang lain juga mungkin, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Dan belajar itu kan bisa dicapai dalam hal apapun. Kalau misal kamu nggak nemuin apa yang kamu suka, coba semuanya. Jangan pernah takut untuk gagal, karena takut itu cuma ada di pikiran kalian. Kayak istilahnya tuh batasan kalian itu adalah ketakutan, dan ketakutan itu adalah pikiran kalian. Jadi kayak itu cuma pikiran doang. Kayak kalian harus bisa belajar dan menggapai apapun, kayak berani aja, terus belajar terus, capai tujuan dan temuin apa yang kalian suka, kayak gitu sih. Semoga anakku melihat ini. Oke, jadi jangan malas untuk belajar, pokoknya harus terus belajar, dan jangan takut, karena keterbatasan itu berawal dari rasa takut, dan rasa takut itu hanya ada di pikiran aja. Jadi kalau pikiranmu nggak takut, insya Allah kamu juga nggak bakal takut gitu ya. Ya gitu. Oke. Kita udah sampai di penghujung ngobrol-ngobrol with Geodesiap kali ini. Cepat sekali. Oh iya, Belum nanya, kalau buat teman-teman yang mau kenal dia lebih dekat, bisa kontak lewat apa nih? Media sosial mungkin atau apa?
bisa lewat Instagram ya, karena Instagram itu udah aku cantumin lumayan banyak. Ada kayak email aku, terus kayak banyak sih lewat Instagram bisa. Terus juga nanti aku ada blog juga dari WordPress. Jadi kalau misal kalian pengen tahu atau kenal dia lebih lanjut, kalian bisa kunjungin blog aku di WordPress. Oke, nama nanti Instagramnya apa? Dia Setia, udah gitu aja. Nama aku sih Dia Setia gitu. Silahkan nanti, semangat guys. Senang sekali kenapa kita cuman bentar doang. Oke, terima kasih dia udah hadir di podcast Ngobrol with Geodesiap episode keempat. Ini episode yang awal-awal. Nah, terima kasih juga buat kalian yang sudah melihat ataupun mendengar podcast ini. Semoga apa yang kita obrolin kali ini akan menginspirasi kalian. Dan buat para perempuan di luar sana, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk belajar sesuatu hal yang baru. Kalau misalnya kalian nggak mencoba, ya kalian nggak bakal tahu kalian mampu atau enggak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.